Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma yantiqu 'anil hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Lembah Inspirasi, insyaallah saya akan memulai hari ini, hari pertama, ingin membahas sebuah kitab yang di dalamnya membahas tentang asbabun nuzul, semua sebab-sebab diturunkan ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah saya akan membahas kitab ini. Judulnya adalah As-Sahihu Al-Musnad min Asbabin Nuzul, yang ditulis oleh Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau wafat pada tahun 1422 Hijriah. Baik, sebelum saya memulai sababun nuzul atau asbabun nuzul, kita mulai insyaallah dari surah Al-Baqarah sampai akhir Al-Quran. Namun hari ini saya hanya akan membahas beberapa kaidah-kaidah yang ada dalam kitab ini tentang kaidah usuliyah asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu ada beberapa kaidah. Di sini disebutkan ada 5 kaidah. Yang pertama adalah tentang ta'rifu sababun nuzul. Bagaimana kita mengetahui sebab-sebab diturunnya ayat Al-Quran. Nah, dalam hal ini setidaknya dibagi menjadi 2 secara umum. Yang pertama, karena sababun nuzul itu diketahui karena ada kejadian. Begitu ada kejadian, maka akan turun ayat Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah karena an yas'ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada soal atau pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu hukum. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hukum tersebut, tidak ada dalam Al-Quran, maka beliau akan menunggu firman Allah Subhanahu Wa Taala sehingga turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah tariqatu ma'rifatu, cara bagaimana mengetahui sababun nuzul di zaman sekarang ini. Para ulama ya'tabiduna fi ma'rifati sababun nuzul ala sihhati riwayah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mereka berpegang teguh kepada riwayat yang sahih. Baik itu riwayat yang sampai kepada Rasulullah SAW ataupun bahkan sampai sahabat. Jadi dari riwayat dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Kemudian makanya perkataan sahabat itu bisa menjadi juga sebagai sababun nuzul. Contohnya ketika Jabir, beliau mengatakan kanatil yahud taqul man ata imra'atahu min duburiha fi qubuliha ja'al walad ahwal. Jadi beliau mengatakan dulu orang-orang Yahudi itu ketika mendatangi istri-istri mereka, barang siapa yang mendatangi istri-istri mereka dari belakang pada kemaluannya, maka nanti akan datang anak yang juling katanya, atau cacat. Kemudian Allah menurunkan nisa'ukum harful lakum. Ini contohnya. Kemudian kaidah yang ketiga adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi asbabun nuzul itu sebab-sebab yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Sebabnya itu ibrahnya itu umum lafadznya. Jadi maksudnya adalah ayat Al-Quran itu berlaku kepada semua kaum muslimin, bukan hanya kepada penyebabnya. Misalnya contohnya di zaman Nabi itu seorang sahabat yang mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, kemudian turunlah sebuah ayat innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan akan menghapus keburukan. Nah,
Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini hanya untukku? Tidak, katanya untuk semua umatku. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kaidah yang keempat adalah qad ta'addada al-asbab wan nazil wahid. Bisa terjadi sebab itu banyak, akan tetapi ayatnya satu. Bisa jadi sebabnya banyak, misalnya si A, si B, si C. Kemudian turun ayat, satu ayat untuk semuanya. Ternyata ada satu lagi, yang kelima, atau sighatu sababun nuzul. Bentuknya itu ada dua. Yang pertama sarihah, jelas. Yang kedua muhtamilah, tidak jelas. Contoh jelas adalah sababun nuzul hadil ayat kata. Sebab nuzul, sebab diturunkan ayat ini oleh ini misalnya. Jadi langsung, orang tidak ada keraguan dalam. Contoh yang muhtamilah atau samar-samar itu misalnya ahsubu hadil ayat nazal fi kata. Saya kira ayat ini turunnya pada hukum demikian misalnya. Jadi cuma perkiraan gitu. Nah, itu tidak jelas. Nah, ini mungkin 5 qawaid. Nanti insyaallah di kedepannya kita akan mulai memasuki surat Al-Baqarah. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.